Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Tapi sebelum itu, apa sih itu sistem peredaran darah? Jadi sistem ini adalah bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah yang tugas utamanya adalah untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Nah, ada apa saja sih di sistem peredaran darah pada manusia? Jadi di sini ada tiga komponen. Yang pertama adalah jantung yang memompa darah, yang kedua adalah darah sebagai alat angkut dan bahan angkut, dan yang ketiga adalah pembuluh darah sebagai saluran darah. Selanjutnya jantung. Jantung ini merupakan organ pada sistem peredaran darah yang bertugas memompa dan mengalirkan darah dalam pembuluh darah. Letaknya di mana? Letaknya berada di rongga dada sebelah kiri. Kemudian lapisan jantung terdiri atas 3 bagian. Lapisan pertama pembungkus atau terluar dari jantung yakni perikardium, dan yang kedua adalah miokardium yang terdiri dari otot-otot jantung, dan yang terakhir ada endokardium merupakan lapisan yang berhubungan dengan darah, dan selanjutnya adalah ruangan jantung. Di ruang jantung terdapat atrium kanan atau disebut juga dengan atrium dextra, atrium kiri disebut dengan atrium sinistra, begitu juga dengan ventrikel kanan disebut dengan ventrikel dextra, dan ventrikel kiri disebut dengan ventrikel sinistra. Atrium juga disebut dengan serambi, sedangkan ventrikel ini disebut juga dengan bilik. Nah, di sini terdapat 4 katup. Katup yang pertama adalah katup triscupidalis, katup yang menghubungkan antara atrium dextra dan ventrikel dextra. Yang kedua adalah katup mitra atau disebut dengan katup bicuspidalis, yakni katup yang berperan menghubungkan atrium sinistra dan ventrikel sinistra. Dan yang ketiga ada katup pulmonalis, yakni katup yang berperan menghubungkan antara ventrikel dextra dengan paru-paru. Dan yang terakhir ada katup aorta, yakni katup yang berperan menghubungkan antara ventrikel sinistra dengan seluruh tubuh atau terlibat dalam hubungannya dengan aorta. Mekanisme peredaran darah manusia. Peredaran darah kecil. Di dalam peredaran darah pada manusia terdapat 2 aliran, yakni yang berwarna biru disebut dengan karbon dioksida dan yang berwarna merah disebut dengan oksigen. Bagian tubuh terbagi menjadi 2, yaitu kanan dan kiri. Dilihat dari letak jantung, ada bagian bawah tubuh dan bagian atas tubuh. Bagian atas tubuh ini disebut dengan superior dan bagian bawah tubuh disebut dengan inferior. Dimulai dari ventrikel kanan. Proses terjadinya ketika mengalami kontraksi. Akibat dari kontraksi tersebut, aliran darah akan dipompa ke paru-paru, dan paru-paru ini terbagi menjadi 2, yakni paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Tapi sebelum sampai ke paru-paru, ia akan melewati suatu pembuluh darah yang disebut dengan arteri pulmoner. Kemudian dari arteri pulmoner ini akan menuju ke kapiler. Kenapa harus lanjut ke kapiler dulu? Ingat bahwa pembuluh darah yang memungkinkan terjadinya pertukaran air, oksigen, karbon dioksida, serta nutrien dan zat kimia lainnya yang berada di dalam darah itu hanya memungkinkan terjadi di kapiler. Setelah terjadi peningkatan oksigen, pembuluh darah menjadi berwarna merah karena aliran darah tersebut memiliki kandungan oksigen yang banyak, dan kemudian dari kapiler paru-paru kiri dan kanan akan menuju kembali ke jantung yang disebut dengan vena pulmoner. Dari vena pulmoner akan diterima kembali oleh jantung. Peredaran darah besar. Pada bagian 2, yakni atrium kiri, dilanjutkan ke ventrikel kiri. Ventrikel kiri akan memumpah darah ke seluruh tubuh pada bagian atas superior dan pada bagian bawah yaitu inferior. Pada bagian inferior, darah dari ventrikel kiri akan dipompa ke seluruh tubuh melalui pembuluh arteri yang disebut dengan aorta. Dari aorta bercabang menuju arteriola yaitu pembuluh arteri kecil. Dari inferior akan berlanjut ke kapiler. Organ abdominan menunjukkan bagian tubuh berada di bawah toraks, yakni dada, dari tungkai bawah yakni kaki. Kemudian aliran darah tadi yang berwarna merah menjadi biru. Hal ini menunjukkan bahwa aliran darah di sini kaya akan zat-zat buangan yang harus diekskresikan keluar tubuh. Contohnya apa? Contohnya adalah karbon dioksida.
dari kapiler bagian kaki menuju kembali ke jantung melalui pembuluh darah, yakni vena di bagian kanan, jadi vena cava inferior. Kemudian akan diterima lagi oleh jantung, tepatnya di bagian atrium kanan. Bagian superior, dari ventrikel kiri memompa dari jantung akan menuju kembali ke bagian atas superior, akan menuju bagian kepala dan tungkai atas, yakni tangan. Sebaliknya juga, zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi di sel-sel bagian kepala, tungkai atas, dan berlanjut kembali menuju jantung, atrium kanan melalui suatu pembuluh darah disebut dengan cava superior.